Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mutasi Fragile X syndrome. Kata pengantarnya, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah ini berisikan Fragile X syndrome. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Sumiati Taslim selaku guru biologi sekaligus pembimbing yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Meskipun kemajuan pemahaman etiologi rapuh X itu masih belum diketahui bagaimana gangguan fungsi otak oleh mutasi FMR1 menyebabkan sindrom penghancuran yang meliputi pembangunan diubah saraf, gangguan kognitif, epilepsi pada anak, dan autisme, tidak ada pengobatan untuk sindrom X rapuh dan prospek untuk terapi dengan penggantian gen tidak menjanjikan. B. Rumusan masalah. Apakah pengertian dan pemahaman Fragile X syndrome? 2. Apakah penyebab gejala Fragile X syndrome? 3. Bagaimana strategi penyelamatan dan pemikiran Fragile X syndrome? 4. Bagaimana perawatan dari Fragile X syndrome? 5. Bagaimana pencegahan dari Fragile X syndrome? Tujuan: mengetahui pengertian dan pemahaman Fragile X syndrome, mengetahui gejala Fragile X syndrome, strategi penyelamatan dan pemikiran Fragile X syndrome, perawatan Fragile X syndrome, dan pencegahan Fragile X syndrome. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian Fragile X syndrome. Sindrom Fragile X atau FXS adalah yang paling umum bentuk kelatar belakangan mental diwariskan dan autis. FXS identifikasi terkemuka disebabkan dengan membungkam transkripsi gen FMR1 yang mengkodekan X keterlatar belakangan mental rapuh protein. Namun patogenesis penyakit tidak diketahui. Menurut satu proposal, banyak gejala psikiatri dan neurologi hasil FXS dari aktivasi terkendali MGLUR5 reseptor glutamat metabotropik. Untuk menguji ide ini, mutasi kan FMR1 mutan tipus dengan pengurangan 50%. B. Gejala Fragile X syndrome. Perilaku fenotipe dapat membantu dalam menentukan diagnosis FXS. Fitur autistik seperti yang umum pada individu dengan FXS dan termasuk penggepakan tangan menggigit, menghindari tatapan, defensif taktil, dan hiperarousal. Terdapat rangsangan sensorik. Fitur-fitur ini bersama dengan kemampuan sosial yang bermasalah seperti timbal balik sosio-emosional disajikan dengan berbagai derajat pada anak-anak dengan FXS dan mungkin menunjukkan diagnosis bersama gangguan spektrum autisme atau perilaku autistik seperti kecemasan dan gangguan mood, hiperaktif, impulsif, dan perilaku agresifnya juga dapat hadir. Karakteristik emosi dan perilaku pada wanita dengan FXS biasanya variabel. Wanita dengan mutasi penuh rentan terhadap kecemasan sosial, rasa malu, penghindaran sosial, penarikan, defisit bahasa, mood labil, dan depresi. Selain itu, perempuan dengan premutation juga telah digambarkan memiliki kecemasan sosial. Kita mana sih? Strategi penyelamatan pemikiran Fragile X. Karena baik FMR1 manusia dan GRN5 gen memiliki homolognya fungsional dalam mouse, mampu menghasilkan tikus KO FM1 dengan ekspresi penurunan MGLUR5 yang GP1 MGLUR5 besar di otak bagian depan. Dengan melintasi dua galur mutan, hubungan fungsional antara dua produk protein dapat diperiksa. Genetik penyelamatan terjadi ketika fenotipe mutan tunggal yang dilemahkan dalam mutan ganda. Kekuatan pendekatan ini dalam model Murin adalah 2 kali lipat. Perawatan Fragile X syndrome. Seperti disebutkan sebelumnya, fenotip di FXS disebabkan oleh berlebihan MGLUR5 sinyal sehingga obat menargetkan MGLUR5 mungkin merupakan pengobatan yang efektif ketika FXS
beberapa anatogenesis MBEUR5 saat ini dalam pengembangan farmasi untuk beberapa gejala klinis yang ditargetkan, tetapi gangguan kecemasan, penyakit Parkinson, dan penyalahgunaan zat. Selain itu, percobaan placebo terkontrol terbaru klinis di reseptor AMPA modulator positif AMPAKINE CX516 menunjukkan tidak ada perbaikan yang signifikan dalam memori, bahasa, perhatian, atau fungsi eksekutif. Pencegahan Fragile X syndrome. Apabila tes FXS positif ditemukan, korban dan keluarga harus dirujuk untuk konseling genetik dan pengujian. Anggota keluarga beresiko membawa penuh mutasi atau prematution. Operator prematution harus diberi konseling mengenai resiko mereka melewati mutasi penuh ke anak-anak mereka, dan mereka juga harus diberi konseling tentang resiko mereka sendiri, FOB atau FXTAS, ketika merencanakan pengujian COSCA dalam sebuah keluarga yang terkena. Perhatian khusus harus dipertimbangkan untuk anggota keluarga dengan latar belakangan mental, ketidakmampuan belajar, autisme, atau gangguan sosial dan perilaku, saudara perempuan, atau infertilitas atau neurologis lainnya, dan masalah kejiwaan dan psikiater lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.